Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang membantu mendongkrak jumlah honorer teknis yang lulus menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan apa itu? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, kebijakan reformulasi P3K tenaga teknis tahun 2022 itu terbukti telah mendongkrak jumlah kelulusan honorer menjadi aparatur sipil negara di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi rekan-rekan, kebijakan reformulasi khusus untuk honorer teknis ini memang kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam rangka menyikapi persoalan gugur massal pada seleksi P3K teknis di akhir 2022 yang lalu. Kebijakan ini terbukti mendongkrak angka atau persentase kelulusan para honorer tenaga teknis administrasi di seleksi tersebut. Sebelumnya pada seleksi tersebut sebanyak 80% honorer teknis administrasi yang ikut seleksi itu ternyata gugur massal. Artinya dia tidak mencapai passing grade yang telah ditentukan. Nah, menyikapi kejadian itu, Menpan mengeluarkan kebijakan reformulasi P3K tenaga teknis. Khusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya sebanyak 176 orang dinyatakan lulus seleksi P3K untuk mengisi formasi jabatan fungsional teknis di lingkup pemerintah kabupaten, kota, dan pemprov. Rekan-rekan, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kabar gembira oleh karena peserta yang lulus hasil seleksi optimalisasi P3K jabatan PNS itu setidaknya bisa mengisi kekurangan pegawai pada saat ini. Dari data yang diolah oleh Panitia Seleksi Nasional pada program optimalisasi seleksi P3K formasi tahun 2022 itu dihasilkan sebanyak 176 formasi jabatan PNS untuk pemerintah Bangka Belitung sendiri. Nah rekan-rekan, berdasarkan pengajuan awal untuk kegiatan seleksi optimalisasi pegawai ini diajukan sebanyak 399 formasi. Optimalisasi ini tidak hanya berdampak pada formasi, akan tetapi juga anggaran perekrutan ASN hingga pada visi dan misi pemerintahan daerah. Dengan lolosnya jabatan teknis ini, selain dapat mengisi formasi yang kosong, juga akan terjadi penghematan anggaran rekrutmen pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan sekalian, bagaimana apakah kebijakan reformulasi khusus untuk honorer teknis administrasi pada tahun ini atau seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil di bulan September ini masih diterapkan? Kita belum bisa memastikan apakah kebijakan ini masih berlaku, namun yang pastinya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk afirmasi kepada rekan-rekan honorer teknis administrasi di dalam momen seleksi penerimaan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga saja kebijakan ini masih diberlakukan pada seleksi penerimaan P3K di tahun ini. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Apakah memang kebijakan ini cukup membantu rekan-rekan di dalam seleksi dan proses pengangkatan honorer teknis administrasi menjadi P3K? Silakan tinggalkan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.